Suara saya terdengar, Kak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Mmm, iya, karena hari ini waktu kerja beberapa kali, Zoom juga dengan teman-teman, agak terganggu koneksi. Berharap sore ini atau malam ini sudah lebih baik. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam, Komsel gathering kita, dan terima kasih juga untuk Ibu Gembala memberi saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan saat komsel kita malam hari ini. Saya akan sharing saja ya, sharing refleksi pemaknaan terkait dengan tema kita, multiply atau multiplikasi ya, dan tema ini sangat memberkati saya, terutama juga ketika mendengar khotbah pengajaran di gereja begitu ya. Dan setelah mendengar khotbah, pada saat khotbah itu seringkali saya menemukan sesuatu gitu ya. Kalau bahasa bahasa gaulnya aha moment begitu. Aha moment itu aha gitu ya, sesuatu yang kayaknya momentum menemukan sesuatu begitu lewat kebenaran firman Tuhan yang sedang diajarkan begitu. Dan malam hari ini saya akan sharing tentang pemaknaan saya terkait dengan tema ini, dan juga mungkin pelajaran-pelajaran untuk kita semua. Saya percaya Tuhan akan terus bersama dengan kita semua, Bapak Ibu, dalam tanggung jawab, dalam peran, dalam segala hal yang Tuhan percayakan kita, terus menemukan makna tema ini gitu ya, dan juga menghidupinya. Tidak hanya menemukannya, tapi menghidupinya. Ini menjadi rema buat kita semua. Dan bagi saya remanya adalah seperti ini yang akan saya sharingkan malam hari ini. Firman Tuhan yang memperkuat juga pemaknaan saya terhadap multiplikasi atau multiply, terdapat dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Markus 4 ayat 26 sampai 29 seperti slide yang saya share ini. Nah, ini judul perikopnya adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat ke-26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Tanah ini saya warnai berbeda karena pemaknaan terhadap tanah ini menjadi inspirasi ya dari pendalaman atau pengajaran yang saya dapatkan terkait dengan multiplikasi. Ayat ke-27, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu ketahui orang itu. Ini juga saya tandai berbeda warnanya, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Selanjutnya 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan ini konteksnya memang Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya ya begitu tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan seringkali menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan kali ini dia mengambil topik tentang benih yang tumbuh. Nah, ada apa dengan topik ini dan hubungannya dengan multiplikasi? Nanti saya akan sharing menurut hikmat pemahaman yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke ayat bacaan kita, saya membagikan beberapa momen ya, beberapa aha momen seperti disampaikan, inspirasi khotbah dari Badaraya yang saya catat. Biasanya ketika khotbah itu saya catat di handphone begitu ya, ada notes-nya, di situ saya catat-catat gitu, sesuatu yang menurut saya sangat penting, sangat menginspirasi.
Yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran yang baru buat saya, pengertian tentang multiply itu sendiri. Awalnya saya berpikir multiply itu adalah keadaan akhir, gitu ya, atau hasil, atau situasi yang diperoleh, gitu ya, sesuatu yang diperoleh itu adalah hasil. Gitu. Tapi sebetulnya ternyata multiply itu proses ya, gitu. Belajar dari khotbah Ibu Gembala, Ibu Nuni 2 minggu yang lalu ya, tentang Abram menjadi Abraham. Itu terjadi ketika bicara soal proses gitu ya, proses Abram menjadi Abraham. After these things, setelah beberapa hal terjadi, setelah beberapa proses terjadi, setelah beberapa pembelajaran hidup yang harus dilakukan oleh Abram, begitu. Lalu kemudian saya sepertinya bersemangat sekali ya, karena ini suatu hal yang baru buat saya. Karena saya pikir multiplikasi itu selalu bicara soal hasil gitu. Tapi itu ternyata soal proses gitu ya. Sehingga saya coba cari juga di kamus besar bahasa Indonesia ya, apa sih arti multiplikasi? Dan memang betul di situ dikatakan multiplikasi itu adalah tindakan atau proses memperbanyak gitu. Jadi memang dia sebuah tindakan, aksi. Dia aksi yang kemudian akan berproses. Jadi dia berproses. Ya, itu sekali lagi dia adalah proses, bukan hasil. Dan proses itu disebutkan di situ dalam kurung atau ada kata lain adalah perkalian. Ya. Perkalian, proses yang sepertinya menunjukkan sebuah perubahan yang berlipat kali. Nah tentu perkalian berbeda dengan penjumlahan. Kalau menjumlah, dia kan bertambah sesuai dengan berapa yang dijumlahkan gitu ya. Tapi kalau perkalian memang dia berlipat sesuai dengan angka yang dikalikan. Jadi hasilnya pasti lebih banyak begitu. Tapi sekali lagi ternyata multiplikasi itu bukan bicara soal hasil, tapi bicara soal proses. Proses menempatkan sesuatu yang akhir begitu saya dapat gitu ya. Lalu kemudian diperkuat lagi dengan yang khotbah 2 minggu itu bukan untuk sekedar bertambah banyak supaya anakmu seperti pasir begitu ya, seperti bintang di langit, bukan hanya sekedar itu gitu, tetapi untuk semakin menyatu dengan Allah. Itulah Abraham. Abraham kemudian disebut Bapa segala bangsa. Dan bukan, sekali lagi bukan tentang hasil. Dan dia juga bukan hanya tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kerja-kerja manusiawi kita, tetapi sebuah tindakan di mana bagaimana Allah menyatu dengan manusia, seperti Abraham. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya coba memaknai juga ya terkait dengan hukum alam gitu ya, hukum alam yaitu yang terjadi secara alamiah dan hubungannya dengan multiplikasi. Saya belakangan ini sering mendampingi anak Haga ya yang bungsu belajar di rumah gitu, karena terakhir-terakhir ini kan pembelajaran sering lewat daring ya, dan kita orang tua harus mendampingi. Akhirnya saya belajar juga gitu di ilmu alam atau IPA ya. Ternyata semua benda itu yang ada di alam ini, baik benda padat, gas, dan cair, pasti mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terlihat dari wujudnya maupun kemudian sifatnya. Sehingga perubahan memang sebuah proses yang alamiah. Lalu kemudian apa hubungannya dengan multiplikasi? Nah, hubungan perubahan yang alamiah dan multiplikasi adalah terjadinya pelipat gandaan, perkalian, atau dalam arti lain adalah percepatan perubahan itu sendiri akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi, tetap ada tindakan yang kemudian dia menjadi mempercepat, menjadi perkalian terhadap perubahan itu sendiri. Lalu kemudian saya merenungkan lagi begitu ya, apa makna multiplikasi ini dalam kekristenan gitu, kekristenan saya, kekristenan kita semua begitu. Lalu kenapa menjadi multiplikasi ini menjadi pesan yang sangat penting untuk kita di jemaat Tuhan gitu ya.
di gereja Tuhan di Rock begitu. Saya memaknainya bahwa pertumbuhan itu atau multiplikasi dalam Kekristenan itu adalah proses pelipat gandaan. Sekali lagi proses pelipat gandaan. Tindakan yang dilakukan sehingga terjadi pelipat gandaan untuk kemudian menghasilkan pertumbuhan iman, percepatan pertumbuhan iman, percepatan relasi kita dengan Tuhan semakin intim gitu ya, semakin dekat, semakin memahami, oh ini maksud Tuhan gitu. Oh ini yang Tuhan mau, dan kita ada di dalam gerakannya Tuhan. Lalu kemudian secara pribadi, secara komunitas, memunculkan buah-buah dari roh atau buah-buah iman kita yang berdampak bagi lingkungan sekitar kehidupan kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Sekali lagi jadi teringat arti panggilan Abram ya, arti panggilan Abram bukan untuk bertambah banyak. Ini bukan hanya sekedar angka, sekedar banyak-banyakan, sekedar kekayaan gitu, tetapi untuk semakin menyatu dengan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Proses menyatu dengan Allah itu menjadi sangat menarik buat saya gitu. Dan kemudian apa hubungannya dengan tadi ya? Karena memang Allah seringkali menggunakan perumpamaan tentang alam ya, tentang tumbuhan, tentang bertani, dan dalam bacaan kita tadi tentang benih gitu. Nah, kekristenan itu dalam banyak perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus di Injil, kita lihat sama dengan kerajaan Allah ya gitu. Analogi perumpamaan tumbuhan, dan seringkali digunakan adalah tumbuhan. Seperti beberapa yang digunakan ini adalah dia menggunakan istilah pokok anggur, lalu kemudian ada biji sesawi, ada benih, ada penabur sebagai orang yang bercocok tanam atau bertani gitu. Lalu kemudian tadi di Markus 6 ayat 24 sampai 29 saya memberi warna berbeda dengan dua kata ini atau beberapa kata ya. Satu tanah itu tadi ya. Lalu kemudian berikutnya adalah tidak diketahui. Ada tadi sebuah proses yang tidak diketahui. Coba kita kembali ya. Ini ayat yang ke-27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ini menarik buat saya. Apa maksud Tuhan ya? Kenapa mesti terjadi sesuatu yang tidak diketahui? Nah, Bapak Ibu dalam ayat 26 dikatakan memang ketika benih itu ditanam, lalu kemudian kita mengharapkan sebuah hasil dari benih yang ditanam, memang dia harus masuk ke dalam tanah dulu, atau mendekati tanah, bahkan ditanam di dalam tanah gitu ya. Lalu kemudian, ya biasa kalau petani, saya juga dulu anak petani ya, jadi dibesarkan dalam keluarga petani di daerah dataran tinggi Sumatera Utara di daerah Karo. Jadi bicara soal tanam menanam bagi saya sangat familiar gitu, karena saya dari kecil diajar atau dibesarkan dalam kegiatan pertanian. Jadi memang sebelum bibit itu, benih itu menghasilkan sesuatu, nggak mungkin dia menghasilkan sesuatu kalau dia tidak ditanam, tidak ditaruh di tanah. Bahkan kadang tidak hanya sekedar ditaruh di tanah, tapi memang harus dilubangi tanah itu, dimasukkan ke dalam, baru ditutup. Begitu. Nah, setelah itu memang kemudian petani akan tidak melakukan apa-apa ya, jadi menunggu. Dan dalam menunggu itu, sesuatu terjadi. Dalam bacaan kita juga dikatakan bagaimana terjadinya setelah itu ya tidak diketahui orang itu. Jadi memang nggak perlu diketahui juga, karena ini kan sebuah terjadi sesuatu yang alamiah di situ. Tapi saya memaknai bahwa terjadi sesuatu yang alamiah itu bukan hanya sekedar alam bekerja, tetapi Allah yang menciptakan alam itu kemudian mendukung sebuah proses yang terjadi untuk menghasilkan sesuatu. Nah, memaknai lebih jauh dari cerita ini, dari bacaan ini, saya coba membayangkan jagung gitu ya. Jagung ini dalam gambar yang pertama yang sudah
menghasilkan gitu ya, ini akan menjadi satu tongkol saja gitu. Tapi satu tongkol itu ketika dibulir, dibuliri gitu ya, akan menjadi banyak. Lalu kemudian ketika ditanam, dia akan seperti gambar ini, kan banyak sekali pohon-pohon jagung. Lalu kemudian setiap pohon jagung akan menghasilkan lagi tongkol gitu. Dan itu sebuah proses multiplikasi, saya kira. Nah, multiplikasi ini hasilnya akan sangat tergantung dari perlakuan atau tindakan. Ya, seperti tadi ya, tindakan yang dilakukan. Nah, kalau kita kembali berefleksi atau memaknai bahwa proses pelipat gandaan dalam kekristenan itu bicara soal pertumbuhan iman yang cepat, relasi dengan Tuhan yang sangat intim, lebih intim dari sebelumnya, lalu kemudian bukan hanya sekedar intim dari sebelumnya, percepatannya berlipat gitu. Lalu buah-buahnya itu juga semakin berlipat. Ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan, tindakan-tindakan yang berbeda. Tidak hanya dia bicara soal proses alami, tapi ada sebuah tindakan yang dilakukan sehingga terjadi proses yang lebih dari yang sebelumnya. Nah, dalam kekristenan memaknai ini, saya pikir ketika kita bicara soal tanah, tanah seringkali kita anggap tidak berarti gitu ya, diinjak-injak gitu. Bahkan kadang dihindari gitu ya, karena kalau bermain tanah mesti dicuci gitu. Tidak ada tanah di tangan karena dianggap itu sesuatu yang kotor dan bisa menularkan penyakit. Dan sangat rendah tanah itu. Nah, ini bicara soal bagaimana kemudian kita kalau mau bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan kita, relasi kita dengan Tuhan semakin dipercepat itu. Lalu buah-buah yang kita hasilkan itu semakin berlipat dan dampak dari kehadiran kita itu semakin bermakna di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Memang satu hal yang kita perlu merendahkan diri. Pelipat gandaan atau makna kehadiran kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena ego kita, tapi justru kita menundukkan ego nih sekarang. Proses Abram menjadi Abraham adalah proses bagaimana dia menyatu. Saya yakin banyak ego-ego dari Abram itu dikikis. Banyak ego-ego dari Abram itu, keinginan dagingnya dan hal-hal yang manusiawi, yang kedagingan dalam dirinya itu dikikis, dimatikan. Lalu kemudian bagaimana Allah sungguh-sungguh menyatu dalam. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi ketika kita bicara soal pelipat gandaan, ya itu memang harus dilakukan. Tindakan itu yang harus dilakukan. Lalu kemudian akhirnya tidak diketahui itu terjadi gitu. Ada sesuatu proses kemudian setelah kita merendahkan hati, menundukkan ego, mematikan keinginan-keinginan kita, ada sebuah proses selanjutnya yang terjadi secara alamiah. Secara misterius, kita tidak tahu. Itu bicara soal kuasa Allah yang maha, yang tak terukur itu. Jadi ketika kita sudah mengosongkan diri, merendahkan diri, menundukkan ego kita, mematikan keinginan-keinginan daging kita, Allah yang bertahta sungguh-sungguh dalam hidup kita, itu sudah mulai proses terjadi. Pelipat gandaan itu bisa terjadi. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya kayak jadi berpikir gitu ya, menemukan seperti ini. Karena kan dibilang tadi pelipat gandaan itu sebuah perkalian sebetulnya ya. Mematikan daging itu sama dengan menghidupkan Allah dalam diri. Menundukkan ego, lalu kemudian mematikan keinginan daging, merendahkan hati. Itu kayak memberikan Allah yang maha, yang segalanya itu ada dalam diri kita. Kemudian dia akan bekerja dengan talenta kita, potensi kita, lalu kemudian ada sebuah komitmen yang besar dari kita untuk melakukan yang terbaik, mengejar visi, mimpi, apa maksud Tuhan dalam hidup kita, kemudian itu akan terjadi. Mematikan daging itu tidak hanya bicara soal sekedar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa gitu ya. Tetapi seringkali kemanusiaan kita ini kan
lebih banyak mengandalkan ego kita ya, kehebatan saya, uang saya, harta saya, relasi saya gitu. Semua yang kita miliki, kita berpikir itu hebat gitu. Tapi sebetulnya bukan itu yang pertama. Tapi yang pertama itu adalah bagaimana menempatkan Allah yang maha, yang tak terukur itu, kuasa dan hebatnya dia itu, yang menjadi awal, yang kemudian menjadi pengali gitu ya, menjadi angka awal untuk dilipat gandakan dengan semua talenta yang kita miliki, potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, lalu kemudian kita bekerja, melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu, kalau Kolose bilang, segala sesuatu yang aku lakukan, hendaklah kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, melakukan yang terbaik, percaya lipat gandaan itu terjadi. Bapak Ibu, saya dan istri memang Tuhan, kami percaya itu panggilan Tuhan buat kami. Saya bekerja di organisasi kemanusiaan dan istri bekerja di dinas sosial ya, lembaga pemerintah ditempatkan oleh Kementerian Sosial di urusan-urusan yang terkait dengan anak-anak yang mengalami banyak persoalan hidup ya. Dan terus terang di NTT kami punya data gitu, data tentang seberapa banyak sih anak yang mengalami kejahatan kemanusiaan dari orang-orang terdekat, Bapak Ibu. Perilakunya biasanya adalah orang-orang terdekat dan mengalami kekerasan seksual, mengalami kekerasan fisik, penelantaran dan macam-macam. Ini datanya semakin hari semakin banyak. Bahkan modusnya semakin di luar dari akal kemanusiaan kita gitu. Bapak Ibu pasti sudah dengar yang saat ini sedang terjadi gitu ya, yang sangat heboh di Kota Kupang. Bagaimana seorang ibu dan anaknya tega diperlakukan, dibunuh sedemikian rupa gitu ya, dikuburkan dengan ditutup dengan plastik gitu. Dan banyak kasus-kasus yang lain. Bahkan ada juga kasus seorang bapak kandung bisa memiliki perilaku memperlakukan anak kandungnya sebagai istrinya gitu, melakukan kejahatan seksual terhadap anak kandungnya. Itu terjadi, Bapak. Itu di Kota Kupang, bukan di mana-mana. Itu terjadi di NTT. Sementara di pihak lain kita lihat, kita mengakui NTT sebagai mayoritas Kristen. NTT sebagai provinsi dengan jumlah pengikut Kristus banyak gitu, gereja banyak, sinode, kuskupan besar-besar, lalu kemudian gedung gerejanya bagus-bagus, sekolah-sekolah Kristen banyak bertebaran di mana-mana. Tapi apa dampaknya? Gitu. Saya katakan bukan berarti itu tidak berdampak ya, tetapi faktanya masih banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi. Saya kira persoalan-persoalan itu tidak menggambarkan bahwa itu adalah dampak kehadiran Kristus, tapi justru Kristus tidak hadir di situ. Oleh karena itu memang kita membutuhkan pelipat gandaan. Kekristenan harus bermultiply. Ini tidak bicara soal jumlah. Ini bicara soal bagaimana setiap orang yang mengaku Kristen itu mematikan daging, mengalahkan egonya, merendahkan hati, dan pergi bersama Allah untuk menjangkau orang-orang seperti itu. Orang, masyarakat, siapapun mereka yang sedang haus akan kasihan. Itu yang dapat saya bagikan, Bapak Ibu. Kiranya memberkati kita semua. Silakan saya serahkan ke Ibu Gembala jika ada yang perlu ditambahkan atau kita langsung berdoa. Terima kasih Pak Eben, luar biasa. Memang bagi orang Yahudi sendiri, para rabai itu dua tokoh besar yang mereka menjadi topik dari perenungan mereka, topik pembicaraan, topik dalam penulisan buku itu dua orang. Pertama Musa, kedua itu Abraham ya, Abraham. Jadi mereka sangat kagum dengan Abraham ini dan Musa. Jadi Musa dan Abraham. Jadi topiknya itu luar biasa. Memang begitu dalam kalau kita pelajari proses Abraham dari Abraham itu saya sebenarnya perenungan itu bukan dari hanya baca Alkitab,
tapi saya dengarkan pengajaran-pengajaran para rabai. Terus kalau kita mulai belajar lihat teks asli, teks bahasa Ibrani itu begitu dalam dan begitu indah, luar biasa. Nah, jadi saya tadi juga mendapat aha momen, Pak, gara-gara perkataan dari firman Tuhan yang Pak Eben cuplik itu bahwa kerajaan Allah itu seperti benih. Nah, benih, Pak Eben katakan bahwa tanah yang kelihatan remeh, tapi tanah diciptakan Allah, tanah dalam bahasa Ibraninya eretz. Dalam eretz itu tanah yang kita injak. Dalam eretz, salah satu bagian eretz itu ada adamus. Adamus itu debu tanah yang paling halus yang menjadi bahannya manusia. Nah, eretz ini mempunyai satu misteri yang dibuat, yang merupakan ciptaan Allah, sistem. Jadi apapun yang masuk ke tanah, dia akan busuk, tapi tergantung benihnya. Kalau benihnya bagus, benih bagus adalah benih yang punya potensi hidup. Sekalipun busuk, dia akan hidup bertunas. Tapi ada benih yang nggak bagus, masuk ke tanah dengan sistem yang sama. Tanah itu satu sistem, dia punya sistem, dia akan membusukkan dan dia memberikan nutrisi. Jadi pertama membusukkan, kemudian dia menumbuhkan tunas. Nah, kalau benihnya nggak bagus, maka berapapun dimasukkan di tanah sebagus apapun, dia nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, jadi firman Tuhan, kerajaan Allah itu seperti benih. Nah, ini kerajaan Allah, sebuah sistem itu pun benih dimasukkan ke dalam tanah. Tanah itu dunia, sistem dunia. Tanah itu juga tanah hati kita. Sistem itu mesti masuk dalam diri kita, bertumbuh, dan tidak mungkin dia nggak bertumbuh kecuali tanahnya ini yang berbatu, kan macam-macam itu. Wah, luar biasa ini menjadi perenungan. Saya tertarik. Nah, nanti waktu legacy hari Minggu ini kita akan dilayani oleh Pak David Huki. Kemudian minggu berikutnya Pak Nyoman, dan minggu keempat nanti saya akan sampaikan tentang legacy dari sisi mental, 3 macam mental prajurit, mental petani, sebagian tadi sudah disinggung oleh Pak Eben, kemudian mental atlet. Nah, legacy dari versi itu sebagai sambungan apa yang saya sampaikan tentang kasih karunia. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyembah Tuhan lagi. Lalu saya serahkan, Nita ada nggak ya? Nita nggak ada ya? Oke, tadi Nita terlempar kok. Nita nggak ada ya? Terus ini yang nulis pokok doanya siapa? Iya, Nita nggak ada ya. Yang sempat nulis pokok doa nih Roh Kupang siapa? Bukan Mama lo? Yang Roh Kupang di Mama. Oke. Ibu Yohana ada ya? Ibu Yohana masih ada? Bu Yohana Sutiana? Ada, Ibu, ada. Mantap. Bu Yohana nanti pokok doa pertama ya? Ya. Bisa dibaca kok? Bisa, Ibu. Oke, mantap. Terus kemudian pokok doa kedua itu Pak Nyoman. Pak Nyoman berdoa. J mungkin bisa dampingi Papa kok. Papa belum ini. Papa pakai jadi punya Sumsa. Papa berdoa untuk itu. Nanti jadi kasih lihat Papa. Perlindungan Tuhan untuk jemaat, doa untuk pembangunan, terus berdoa untuk jemaat yang sakit. Terus kemudian Pak Iwan. Shalom Pak Iwan. Halo. Mantap. Halo, Bu. Wah, sudah kembali ke Kupang ya. Haleluya. Anak roket dukung doa Sudah, Bu, Bapak. sudah. Hari Minggu didoakan itu. Selama dinas tetap Iya, sehat, Bu. bugar. Oke, Pak Iwan nanti Iya, pokok Bu. doa ketiga ya. Itu Iya, Bu. untuk ibadah kita ya. Nanti doa berkat saya. Oke. Kita naikkan satu pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, kasih-Mu sempurna
hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Silakan Bu Yohana. Silakan Bu Yohana. Bu Yohana masih ke-mute. Masih Ibu, masih. Ya, oke. Terima Silakan kasih Bu Bapak. Yohana. Tolong hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami. Bahkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami Bapa. Terima kasih buat Pak Eben yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu menjadi benih dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Semakin bertumbuh dalam cinta kasih-Mu akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami belum menjadi tanah-tanah yang membuahkan hasil Bapa. Sehingga Tuhan hasil itu boleh dinikmati oleh banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang teramat baik buat kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kehidupan seluruh umat manusia Bapa. Malam hari Tuhan, kami berdoa bagi tim gugus depan Bapa, khususnya Tuhan bagi tim medis, bagi itu dokter maupun perawat Bapa, yang mereka senantiasa melakukan Tuhan apa yang terbaik dalam kehidupan semua pasien-pasiennya Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh melayani semua pasiennya dengan hati yang gembira Bapa. Karena Tuhan kami tahu hati yang gembira itu merupakan obat bagi setiap mereka Bapa. Kami percaya Tuhan kalau mereka melakukan sesuai dengan yang Engkau inginkan Tuhan, maka seluruh pasien-pasien yang ada di rumah sakit Tuhan, mereka akan terselamatkan, bahkan mereka akan sembuh oleh karena kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi tersedianya vaksin yang saat ini ada di Indonesia ini Bapa. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia boleh menerima, sehingga Tuhan bangsa kami boleh, untuk orang-orang Tuhan boleh menerima vaksin tersebut Bapa. Sehingga Tuhan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan boleh terhindar dari penyakit COVID itu Bapa. Dan percaya Tuhan kalau mereka mau meresponi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini Bapa, maka Tuhan pemulihan akan terjadi bagi bangsa kami Bapa. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau yang akan membuat bangsa ini semakin maju, semakin berkembang, bahkan Tuhan orang-orangnya terlebih takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa bagi pasien COVID, bagi itu mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah Bapa. Dan percaya Tuhan, kalau mereka sampai boleh terkena itu penyakit Bapa, kami tahu Tuhan Kau punya maksud tersendiri dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan Kau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan setiap mereka masing-masing Bapa. Dan percaya Tuhan kalau mereka menerima itu semua dengan meresponi dengan baik Bapa, maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka akan sembuh dan mereka akan bisa memuliakan Engkau dengan benar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami bersyukur, kami berdoa khusus untuk perlindungan Tuhan bagi jemaat Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Untuk setiap jemaat Tuhan, hamba percaya apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Amen. Kami juga bersyukur juga untuk pembangunan gereja Tuhan yang sedang berjalan ya Tuhan. Sampai hari ini kami sudah melihat Ebenezer, Engkau menyertai kami.
Dan kami percaya bahwa semua yang harus dikerjakan dan akan terus dikerjakan, Engkau tetap melindungi dan Engkau juga memberkati. Kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan yang sedang dikirim, khususnya juga untuk jendela dan pintu, dan juga lampu-lampu Tuhan, aku percaya dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Nah, pada tanggal 15 ataupun 16 sudah datang dan biarlah bisa terselesaikan sampai di akhir bulan ini. Kami mengucap syukur, kami terus berdoa untuk pembangunan, semua panitia yang mengerjakannya, yang berjeri lelah, hamba percaya Engkau memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih juga, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Khusus kami berdoa untuk orang tua daripada Ibu Gali, Opa dan Oma Tadu. Aku percaya juga Engkau bisa menyembuhkan kedua orang tua kami ini, Tuhan. Apapun penyakit orang tua ini, Tuhan, baik mata maupun kelemahan tubuhnya, aku percaya pemulihan terjadi. Demikian juga dengan Ibu Gali. Tuhan, sembuhkan Ibu Gali. Juga jemaat yang lain yang sedang sakit hari ini, hamba percaya Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan mereka dan Engkau memulihkan keadaan mereka. Terima kasih dan lindungi setiap jemaat-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Pak Iwan, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat kesempatan kami bisa komsel pada saat sore hari ini, Tuhan. Kami berdoa buat ibadah pada hari Minggu. Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan Yesus yang berkarya, Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu sepanjang ibadah dilaksanakan, Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan-Mu, mulai dari tim musik, pemimpin pujian, Tuhan, juga terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berikan pengurapan dari Tuhan, limpah rahmat Tuhan, hikmat yang dari Engkau yang luar biasa, sehingga boleh mengajar dengan pengajaran yang luar biasa. Semakin hari kami boleh semakin ditanamkan lebih dalam tentang firman, sehingga kami boleh mengenal Engkau, Tuhan, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, buat kelancaran WiFi, supaya kebaktian kami tidak hanya berdampak secara offline, tetapi juga secara online, Tuhan, sehingga dimanapun yang mendengarkan melalui YouTube, melalui Facebook, bukan hanya jemaat-Mu, tetapi Tuhan juga menjamah banyak jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan menggerakkan hati jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu, yang terhilang, siapapun mereka, Tuhan, ketika mendengar firman-Mu, maka kerohanian yang mati Tuhan bangkitkan kembali. Orang yang terhilang bisa didapatkan kembali oleh karena pemberitaan firman. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan Yesus, dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan menambahkan bilangan para pelayan, Tuhan persiapkan para pelayan di dalam pelayanan, karena kami tahu bahwa Tuhan akan semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan percayakan. Dan untuk itu Tuhan diperlukan lebih banyak pelayan untuk melayani di dalam gereja-Mu. Tuhan yang menumbuhkan bukan hanya jumlah, bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas anak-anak-Mu, kualitas hamba-hamba-Mu yang melayani di berbagai bidang. Mereka melayani musik, firman Tuhan, sound system, pelayanan apapun. Tuhan menambahkan kualitas kami, Tuhan Yesus, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang berdampak. Pelayanan kami adalah pelayanan yang memenangkan jiwa. Pelayanan kami adalah pelayanan yang merebut banyak jiwa-jiwa untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah Rokit, juga Roket. Kami tahu anak-anak-Mu ini
tidak kalah penting dengan jemaat yang dewasa. Mereka juga penting, bahkan mereka lebih penting karena mereka adalah generasi yang akan nanti melanjutkan kepemimpinan, yang akan melanjutkan pelayanan, yang akan melanjutkan jemaat-Mu Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan Yesus, untuk terus berdampak bagi kota ini, bagi negara ini, bagi semua orang, bagi sejauh yang Engkau kehendaki. Jemaat-Mu GPI Rock Tuhan, Engkau bawa dan berdampak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya, dan kami sudah merasakan urapan dan karya-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan kami percaya pada minggu ini, Tuhan juga tetap akan berkarya. Allah Roh Kudus, kami mengundang-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami. Sebab Engkau luar biasa Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti jauh sampai ke dalam hati kami, dalam jiwa kami, apa yang kami perlukan. Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau yang mengetahui. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Amin. Amin. Iya. Saya Shalom. selesaikan recording.